kapan rongga mulut kita bersifat asam itu pasti disenangi oleh bakteri. Bakteri itu senang suasana asam. Nah, misalnya nih kayak kita habis makan sesuatu, habis makan asin, makan apa saja, itu pernah tahu rasanya tape nggak? Oke, iya. Tape itu kan agak asam ya, Iya. karena dia sudah difermentasi. Nah, begitu juga di mulut kita. Semua makanan yang masuk ke mulut kita, terutama yang berbau-bau karbohidrat nih, atau gula yang lain sebagainya, atau nasi juga karbohidrat. Nah, itu biasanya di dalam rongga mulut kita kalau dibiarkan itu akan difermentasi oleh bakteri yang secara normal memang ada di mulut kita. Kita nggak bisa 100% free dari bakteri. Ya, pasti ada yang namanya bakteri komensal. Nah, itu pasti ada di mulut kita. Nah, gimana caranya supaya bakteri itu tidak menjadi bakteri jahat? Itu kita usahakan rongga mulut kita dalam kondisi netral. Nah, sekarang kalau bakteri itu sudah menyebabkan atau melakukan proses fermentasi dari makanan-makanan yang masuk mulut, kalau tidak disikat gigi ya, tidak sikat gigi, dia kan akan memfermentasi. Nah, rongga mulut kita jadi asam, bakteri tambah banyak. Nah, ketika bakteri tambah banyak, mulailah dia bergerak untuk merusak gigi kita, terutama email yang paling tidak tahan terhadap suasana asam. Nah, seperti itu gusi. Nah, kalau dia sudah tidak tahan suasana asam, jadi lama-lama email kita namanya terdenaturasi ya, atau mulai rapuh akibat oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri tadi. Nah, apa hubungannya dengan air garam? Nah, ketika rongga mulut kita asam, kita kumur dengan air garam, itu akan memperbaiki kondisi asam tadi. Nah, basah ditambahkan asam menjadi netral. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan untuk mengurangi atau memperbaiki suasana asam dalam rongga mulut kita. Tapi tidak bisa hanya air garam aja. Jadi tetap kita harus selalu membersihkan sisa-sisa makanan itu. Jangan sampai terlambat sebelum dia menjadi fermentasi atau tape tadi gitu. Itu sebenarnya yang tapi pencegahan. Nah, kalau terlalu sering juga dengan air garam itu juga nggak bagus. Gitu, nggak bagus juga karena suasana rongga mulut itu kalau terlalu basah juga jadi kering dia. Padahal mulut kita itu kan harus selalu basah nih, makanya itulah gunanya ada air ludah. Air ludah itu juga sifatnya buffer. Buffer itu dia memperbaiki suasana asam sehingga suasananya menjadi netral. Kalau air ludah kita berkurang dengan kita terlalu sering suasana basah atau kumur air garam, kering, nggak bagus untuk mukosa atau jaringan lunak mulut kita. Nah, itu seringnya bisa sariawan nanti kayak gitu. Jadi yang berkembang bukan bakterinya tapi jamurnya. Jadi di mulut kita itu ada bakteri, ada jamur. Jadi harus seimbang. Kalau dia seimbang tidak akan terjadi apa-apa.